Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji tentang soal jawab dalam babul akidah. Kita nyampe di halaman 61 ya. Di soal jawab yang nomor terakhir. Yaitu ada pertanyaan di situ, ma huwa awwalu khalqin khalaqahullahu. Ma huwa awwalu khalqin. Ciptaan manakah yang paling pertama? Ciptaan Allah yang paling pertama. Khalaqahullahu, yang Allah ciptakan. Itu apa? Jadi makhluk yang pertama kali, makhluk Allah yang pertama kali yang Allah ciptakan itu apa? Bisa dipahami? Fihi khilafun bainal ulama. Dalam masalah ini ada perbedaan di antara para ulama. Jadi ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan makhluk pertama kali yang Allah ciptakan itu apa. Ini kan urusan akidah Pak ya. Tapi ternyata masih ada khilaf di antara para ulama. Farrajihu, maka pendapat yang kuat, annal arsya awwalu khalqin, bahwasanya arasy itu adalah makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Jadi arasy dulu ya. Wa kana qoblal qalami, dan arasy itu diciptakan sebelum pena. Jadi ada pendapat yang kedua itu, ada yang mengatakan pena dulu baru arasy. Ada yang mengatakan apa? Arasy dulu baru pena. Penulis menguatkan apa? Arasy dulu baru pena. Jadi makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kali itu apa? Arasy baru pena. Bisa dipahami? Apa lihat dalilnya? Apa yang mendasari bahwasanya arasy itu adalah ciptaan Allah yang pertama kali? Apa yang mendasari? Yang mendasari adalah li hadisin, karena ada suatu hadis, qaddarallahu maqadiral khalqi, Allah mentakdirkan takdir makhluk qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, berapa? Dengan 50.000 tahun. Jadi Allah mentakdirkan kita sebelum apa? Menciptakan langit dan bumi itu kurang lebih berapa? 50.000 tahun. Jadi Allah mentakdirkan dulu selama 50.000 tahun baru menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu belakangan Pak ya. Udah enggak? Allah menciptakan seluruh yang ada ini itu belakangan ya. Sebelumnya Allah sudah menentukan tentang apa? Takdir makhluk. Dan itu sebelumnya itu berapa? 50.000 tahun. Satu harinya aja berapa saudara? 1.000 tahun ya, tinggal dikali aja itu. Kalau ada kata sehari itu 1.000 tahun, itu kan hari kiamat Pak. 50.000. Jadi kalau urusan takdir kita nggak usah kita muter-muter Pak. Yes. Anak ada miskin, kaya, hari ini ada bencana atau ada apa, itu sudah ada tulisannya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa? Sebelumnya itu 50.000 tahun. Lanjut ya. Lihat, wa kana arsyuhu alal ma. Dan saat itu, jadi sebelum takdir itu, ya kan, itu sudah ada arasnya Allah di atas air. Berarti apa?
takdir itu masih belakangan, arsy dulu. Jadi ada arsy, kemudian air, baru takdir, baru apa? Menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini. Jadi justru pena itu malah pulpen yang untuk menulis takdirnya makhluk ini apa? Itu masih lebih dulu apa? Air. Masih lebih dulu air. Nah, sebelum air sudah ada arsy-nya itu di atas air. Arsy-nya Allah itu di atas air. Tahu arsy enggak? Apa arsy itu? Apa arsyun itu? Singgasananya Allah, singgasananya Allah. Atau ada orang yang bilang singgasana itu apa? Tempat tidurnya. Ketika Allah di atas arsy-nya, berarti apa? Apakah harus bersentuhan dengan arsy? Enggak. Keliru banget kalau Anda pahami Allah di atas arsy itu apa? Harus bersentuhan dengan arsy-nya. Ngawur banget itu enggak ada ilmu, enggak ada keterangan kalau Allah di atas arsy mengharuskan Allah itu apa? Bersentuhan dengan arsy. Baik, terusnya lihat. Wa ammal hadisu, adapun hadis yang menerangkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah kolam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Faqala, kata pena, fama aktub, aku nulis apa? Qala, katanya Allah, uktub maqadira kulli syai'in, tulislah takdir-takdir segala sesuatu hatta taqumas saah, sampai tegak hari kiamat. Ini enggak menunjukkan apa? Pena itu pertama kali, karena kita punya dalil sebelumnya. Dalil sebelumnya itu apa? Takdir itu, penulisan takdir itu masih setelah apa? Setelah penciptaan arsy dan air. Paham ya? Udah enggak, Pak? Baik. Ya, dulu ini menunjukkan ala annallaha, bahwasanya Allah hina khalaqallahul qalam, ketika Allah menciptakan pena, qala lahu, berkatalah Allah kepada pena, uktub, tulislah. Nah, jadi fungsi pena itu adalah untuk menulis. Menulis apa? Takdir kan, ya enggak? Dirinci dengan hadis sebelumnya apa? Takdir itu ditulis apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi. Paham ya? Tapi sebelum takdir sudah ada arsy dan sudah ada air. Jadi kita kalau melihat hadis yang kedua saja, seakan-akan makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Pena ini fungsinya apa? Menulis takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Tapi ini masih geluk, masih apa? Masih dalam tanda kutip, artinya fungsi pena yang Allah ciptakan itu kan apa? Menulis takdir. Nah, kalau kita lihat hadis sebelumnya, ya kan? Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini sebelum apa? Takdir dengan 50.000 tahun, dan saat itu arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Maka itu menunjukkan bahwasanya apa? Takdir, yaitu pena yang difungsikan menulis takdir-takdir makhluk itu masih apa? Masih kalah di dalam penciptaan ketimbang apa? Arsy dan air. Bisa dipahami ya? Mudah enggak? Paham? Baik. Wal kitabatu, dan tulisan itu kanat ba'dal khalqi, setelah penciptaan, mubasyaratan, secara langsung. Jadi takdir dulu, setelah takdir baru apa? Menciptakan langit dan bumi.
Wal hadisul awal, sedangkan hadis yang pertama yang kita baca tadi, langitan apa? Arsy tadi, ala annal arsya, bahwasanya arsy itu kana sabiqon, itu lebih dulu daripada takdir. Wal ma'a kana sabiqon, dan air juga lebih dulu daripada takdir. Paham insyaallah? Nah, bisa dipahami. Jadi ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwasanya apa? Kita nggak usah menyesali dengan takdir, Pak. Udah ditulis semuanya sebelum menciptakan langit dan bumi. Berapa tahun itu? 50.000 tahun. 50.000 tahun sudah ada jadwal kita loh, Pak. Sudah ada jadwal kita. Sebelum langit dan bumi ini ada semuanya ini ya. Itu sudah ada jadwal kita. Jadwal kita ini apa? Itu sudah ada jadwalnya. Ngapain menyesali jadwal ya? Hah? Ngapain menyesali jadwal? Orang sakit disesali. Terus dijalani dengan sabar. Ngono ae, pela apa maneh. Ya. Ya, ini untuk ibu-ibu. Kalau takdiri suami kamu itu nikah lagi, pelapor. Ya enggak? Wis ditulis 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Pelapo, sampean ku pelapo. Kalau enggak ditakdirkan sampai elek pun suami kamu nyari istri enggak bakal dapat, sale guru ngono tulisane. Ngono lho. Jadi enggak usah nangis. Wis ana tulisane kabeh. Bocorane awal dapat ya, cari dukun niku jenenge Mbak Dukun. Cari bocorane lakare nulis naskah ujian lakare ya. Kalau paham ini kan insya Allah, makanya pelajaran kita di mana? Di ngaklikan rehatul qalbi ila ma'rifatil mahwi, itu tenang. Jadi enggak kok ketakutan suaminya diambil orang, ya kan? Iya, mau nikah lagi sampai di apa? Lapo ngono megeli awak. Wis jarno wae. Wis wae ya Allah, dekekne ditrusupno nek dia karep ya. Wis ngono wae, lapo kok bingung-bingung. Ya ta, Pak? Aman ta, Pak? Mana cuma kurang ngaji mulu, kurang ngaji, jadi saya ngamuk. Jadi biye aman. Jadi ingat, jadi arsy dulu makhluk Allah yang pertama kali itu Allah menciptakan arsy. Arsy itu tempat singgasananya Allah ya, singgasananya Allah. Terus kemudian ada air. Nah, baru pena itu Pak, nulis apa, menciptakan pena yang nulis Pak. Pena iso ngomong, iso nulis tanpa ada yang gerakan, ngomong dewi, nulis dewi. Jadi kalau ditulis takdir itu Pak Andi gitu kan, nikah mana itu iso tulisane. Pak Andi jatuh, iso tulisane kabeh. Pak Andi apa iki? Bumane apa iki mau iso kabeh. Hah? Wis mati ya mati, Pak. Kere ya kere wae, Pak. Wayahe jeglong apa? Kes apa? Jeglong segoro ya gak balik ya jeglong, ono tulisane kok. Enjoy, Pak. Urip iku wis dhewe enjoy ae, mlaku sak mlaku wae. Hah? Lah yo lapo lagi bingung sampai elek ya oleh bingunge wae ya setek ge mlaku ngono wae sak mlaku. Oh enak koyo air wae. Air itu ngalir terus. Ditabrak apa ditahan sama apa? Sama bendungan ya meneng ngono wae sampe delek metu. Ya ora kok marah-marah ngono ya terus sak mlaku ne banyu. Ngono wis enak ta urip. Ya terus ma ma'nal musawwir, apa arti orang yang menggambar itu.
Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datang di dalam hadis, la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Jadi apa sih arti musawwir itu gambar itu, apa sih arti ini? Apakah foto itu termasuk menggambar? Apa menggambar itu pakai tulisan tangan? At-taswiru menggambar, wat tashkilu membentuk, fi syai'in pada sesuatu, hatta yakuna sehingga sesuatu itu menjadi ala hayati suratin dengan bentuk gambar, li adamiyin gambar anak Adam, au bi ghairi adamiyin atau bukan anak Adam. Jadi membentuk sesuatu, membentuk Pak. Namanya membentuk itu otomatis dengan tangan. Namanya membentuk dengan tangannya terhadap sesuatu, sehingga sesuatu ini dibentuk, sehingga terbentuklah anak Adam atau selain anak Adam. Berarti membentuknya dengan apa? Tangan. Baik itu min hayawanin, hewan-hewan, au banatin atau anak perempuan, au ghairihi atau selainnya, idza kana yushakkilu biyadi, kalau membentuknya itu dengan tangan. Jadi kalau foto itu saya masih belum bisa dikategorikan la'anallahul musawwirin. Tapi ini ada perbedaan loh Pak, ya kan? Ulama-ulama Yaman, guru-guru kami di Yaman itu memasukkan foto, memfoto kayak antum sekarang ini. Antum ini kena musawwirin, kena laknat antum itu. Itu ulama-ulama kami, guru-guru kami di Yaman. Beberapa guru-guru kami yang di Saudi, di antara Syekh Abdul Aziz Ali Syekh yang saya nukilkan di buku ini, itu berpendapat tidak masuk. Karena apa? Karena sebenarnya Anda itu nggak menggambar, tapi apa? Memindah gambar yang sudah ada menjadi dipindah, bukannya nggak ada menjadi ada, enggak. Ini udah ada wujudnya, cuma dipindah. Jadi Anda tidak membentuk, menggambar, memindah saja, mudah nggak? Nah, memindah dengan membentuk itulah lain. Jadi nggak dapat, nggak ada hukuman. Karena nggak ada hukuman, al aslu fil asya adalah ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu mubah. Jadi nggak apa-apa, model itu nggak apa-apa. Dan yang belakangan ini setelah saya bahas, saya baru 10 tahunan ya punya pendapat ini. Jadi saya condong 5 tahunan yang lalu ya, punya pendapat bahwasanya foto bukanlah menggambar. Udah enggak? Nah, perbedaan kayak gini hendaknya dihargai. Kalau Anda yang punya pendapat itu kamu hukumi gambar dan dilaknat, ya sudah, itu pendapatmu. Jangan maksa orang lain yang mengatakan boleh. Senggarai masalah kan maksa toh. Hah? Ini kan model-model gini kan, ini bukan masa zaman Belanda, zaman 45 tahun Agustus, tahun 17 Agustus, tahun 45 itu sudah merdeka kita ini kan. Jadi biarkan kita memilih pendapat selama pendapat itu masih ada dalil dan ada ulamanya, enggak kok ngomong gitu, enggak. Masing-masing bertanggung jawab atas apa? Atas dosa atau apa pendapat yang dia pegangi, ngono loh. Jadi sejati guru mesti kamu juga benar, karena kamu juga nggak punya wahyu kan ya. Kita juga belum merasa benar karena sama-sama nggak juga punya wahyu kan. Podo orang duwe wahyu nih, tapi apa mengklaim dirinya sudah paling benar, nggak bahaya tak? Kecuali Anda punya wahyu, itu baru ngeklaim oh benar itu orang popo. Udah enggak? Adakah batasan-batasan untuk menggambar itu yang kita berikan haram dan bukan? Contohnya begini, saya menggambar makhluk hidup
secara utuh. Tapi ada juga kalanya kita itu menggambar hanya separuh badan. Apa itu termasuk haram? Kata Nabi, as-suratu ra'suha, sementing kepalanya, Pak. Gambar separuh badan kono kepalanya ora oleh. Gambar kepala itu ora ono badane ya termasuk gak oleh namanya. Baru lu tanya di. Ada masalah khilaf lagi, gimana kalau kita gambar binatang atau bentuk yang memang tidak ada wujudnya di dunia kayak apa? Iya kayak gitu ya, emang nggak ada wujud di dunia. Boleh apa? Masih ada perbedaan di antara para ulama. Kayak apa jenenge? Film kartun kan, gede kepalanya ya, anunya kecil kan nggak mungkin ada wujudnya itu kan. Itu boleh apa enggak? Itu masih ada perdebatan di antara para ulama. Kayak begitu luas. Saya paham, soalnya lanjutnya. 5 dan nahyu anit taswiri. Kenapa larangan menggambar? Dakhilun fil akidah, masuk dalam urusan akidah. Padahal menggambar itu kan harusnya apa? Urusan fikih kan, haram kan masalah fikih. Tapi kenapa kok dimasukkan di urusan akidah? Ini kenapa? Ini pertanyaan loh, kenapa bab menggambar ini kok masuk dalam ranah akidah? Padahal seharusnya kan masuk di fikih. Ta'alluquhu, sisi berkaitannya itu min jihata ini dari dua arah. Dari ada dua arah, sisi berkaitannya itu ada dua arah. Al jihatul awwalu, arah pertama, sisi yang pertama, inna tauhida, bahwasanya tauhid, berarti kan ini namanya tauhid ya. Allah yaj'ala lillahi nidan, jangan sampai menjadikan bagi Allah tandingan. Fima yastahiquhu, pada perkara yang itu haknya Allah. Jadi haknya Allah jangan kamu berikan kepada selain Allah. Itu namanya bikin tandingan. Haknya Allah kok kamu berikan ke makhluknya. Itu namanya apa? Bikin tandingan. Berarti kan itu arti tauhid ya. Apa sih tauhid? Haknya Allah jangan diberikan kepada selainnya. Kalau Anda memberikan kepada selainnya, berarti Anda membuat dia tandingannya Allah ya, tandingannya Allah. Nah, itu mana tauhid. Lah id hakikatut taswir. Nah, oleh karenanya hakikat menggambar ini annal musawwira, bahwasanya menggambar itu ja'ala syarikan lillah, menjadikan tandingan bagi Allah fi hadhihi sifati, dalam sifat menggambar. Bisa dipahami? Apa haknya Allah? Haknya Allah itu kan membentuk, ya kan? Membentuk, membikin manusia, membikin makhluk hidup, itu kan haknya Allah. Ya enggak? Haknya Allah apa? Membikin makhluk hidup yang awalnya mati bisa hidup. Itu haknya Allah. Nah, kalau Anda bikin apa? Menggambar patung yang itu apa? Yang itu ya bernyawa persis kayak makhluk hidup, berarti apa? Anda seakan-akan di sini menjadikan apa? Tandingan bagi Allah. Makanya Rasul mengatakan apa? Kata Allah, coba mereka ditantang, coba kasih gak? Bisa gak ngasih roh kepadanya? Itu menunjukkan Allah marah. Ini hakku ini. Jadi kata Allah, bahasanya Allah kan, ini hakku. Aku yang punya hak untuk menghidupkan kan, yang membentuk manusia lalu menghidupkan. Itu hak saya. Lah kok ono makhluk gawe patung, gawe gambar itu karena PPJ. Gawe patung apa? Patung apa wae lah, ya kan? Kok iso awakmu karepmu biji gitu kan. Itu haknya Allah. Nah, oleh karenanya apa? Dimasukkanlah hadis melaknat
Allah melaknat menggambar itu dimasukkan ke dalam bab tauhid. Kenapa? Karena haknya Allah. Karena ini menandingi haknya Allah. Ini menafikan, meniadakan tauhid ini. Karena tauhid itu haknya Allah, hanya diberikan ke Allah, jangan diberikan kepada selainnya. Kalau Anda berikan kepada selainnya berarti gawe tandingan bagi Allah. Awakmu berarti gawe tandingan dong. Paham ya? Mana taswirohu nakisun, padahal pembentukan makhluk itu, pembentukan hamba itu kurang, nggak maksimal nggak? Yang bikin patung manusia itu, manusia bikin patung gambar, maksimal nggak? Nggak maksimal. Ngono sing gaya ya. Wa taswirullah, adapun Allah yang bentuk ala jihadil kamal, sempurna. Kayak dewe-dewe ciptaannya Allah kan sempurna, iso ngomong tenan, iso ngomong, iso nangis, iso zino, iso opos barang kalir kan. Ya enggak? Nah patungmu iso ora? Lah iya ora sempurna kok gaya tenan yo. Iku kemenyek jari wong Jawa yo. Iku hambasan kemenyek. Ngerti kemenyek apa, Wong? Gaya kok gaya banget. Ora entos tapi kok enggak gaya. Baik ya. Al-jihatus saniyah, sisi yang kedua, inna taswiro, sesungguhnya menggambar, wasilatun, satu sarana, min wasaili syirki, dari sarana-sarana kesyirikan. Ingat Nabi Nuh dulu, Lata, Uzza, Wamana, itu kan orang soleh kan ya. Terus lalu mereka meninggal, supaya dikenang mereka dibikin apa? Patung. Baru ngono disembah. Jadi menggambar atau membentuk itu sarana kesyirikan, makanya dimasukkan dalam bab tauhid. Wasyirku wa wasailuhu, syirik dan sarana-sarananya, yajibu didduha, wajib ditentang, wajib itu dilawan, wajib dilawan. Li'annaha tufdi bin nasi ilal isyraf, karena itu bisa menghantarkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sarananya ditutup, dan ini dikatakan Wahabi katanya. Aduh, gimana? Itu basi itu orang-orang Syiah aja itu. Orang-orang itu orang Syiah enggak seneng dengan Wahabi, dengan Ahlus Sunnah, gewe istilah biar kedoke wong Syiah itu kan takut kedoknya ketahuan, karena yang bisa bongkar kan apa? Mek Wahabi. Dikit-dikit Wahabi lah piye. Awak dheweke iku ora penganut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dheweke iku penganut Nabi Muhammad, Bro. Lapo awak dhewe penganut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdullah ya menungso, iso salah, iso bener, enggak maksum. Kalau menganut Nabi Muhammad lah. Nah dakwah Nabi Muhammad piye? Delok hadis itu lho. Memberantas kesyirikan. Dheweke kok melok Nabi Muhammad. Wahabi ku lho karepmu ku piye? Pengaburan data wae iku, Pak. Wahabi. Agak lebih parah awakmu to Joko gereja wareng wis biji. Mijeti wong Hindu, ha? Ya iya. Ayo ngono wae. Lah apa maneh. Sing waras ngapa? Ada pertanyaan? Cukup dulu ya insya Allah. Satu agak sakit sebenarnya. 3 hari aku sakit itu. Kurung waras ya nih. Ada pertanyaan? Guys, kalau ada pertanyaan cukup dulu insya Allah.
Saya cuma punya waktu besok kalau nggak ngaji berarti saya nggak punya waktu lagi, berarti saya libur dulu. Saya mau hajian dulu. Saya berangkat 12 Mei. Iya. Libur dulu. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.